Percakapan pada suatu sore, karya Yusa Anugrah. Sore, di beranda nampak ibu tengah kusuk menjahit potongan kain berpola pada dakron. Dakron tersebut terentang oleh 3 kaki meja. Bila selesai, nanti akan menjadi sebuah bed cover buatan tangan yang luar biasa indah. Sebagai pengrajin selimut kapas, tangan ibu lincah memainkan jarum di tangan menyatukan 2 kain berpola yang menghampit dakron di tengahnya. Dara, sedari pulang sekolah juga terlihat membantu ibunya dengan menggambar dengan pola yang sudah tersedia dan kemudian memotong kain tersebut. Tampaknya Dara tidak terlalu menikmati pekerjaannya itu. Terlihat sekali ia membaca buku, lalu melanjutkan pekerjaan setelah mendengar ibunya berdeham. Setelah agak lama disiksa gelisah, akhirnya Dara memberanikan diri untuk Ibu, lelaki sejati itu seperti apa? Ibu terkejut. Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengampatannya sudah menjadi gadis cerita itu. Terpesona, karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu ngompol di sampingnya sehingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja, kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Sepasang mata yang dulu sering belekan itu, sekarang bagi sorot lampu mobil pada malam gelap. Sinarnya begitu tajam, jadi ikut memantulkan cahaya. Namun, jalan yang ada di depan hidungnya sendiri itu, yang sedang ia tempuh, nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar yang tak hanya dialami dalam cerita, dalam pengalaman orang lain, karena harus ditempuh sendiri. Ibu, kenapa kamu menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu, Ibu. Dan sesudah tahu, Dara, aku tak tahu. Wajah Dara menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama dunia, tetapi tidak berani. Waktu itu perasaan tidak pernah dibicarakan. Yang menyangkut cinta, kalaupun dicoba, jawaban yang muncul sering menyesatkan. Karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggap belum cukup siap untuk mengalami. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka katakan, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik nafas, ibu menghampiri Dara dan mengusap kepala Dara sambil berbisik, Ibu, jangan malu anakku. Sebuah rahasia tak akan menguraikan dirinya kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kamu sudah tahu karena kamu tidak pernah mengalami sendiri. Pengetahuanmu hanya menjadi yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua membunyikannya karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan lain untuk menghadapi bahaya-bahaya yang juga sudah berbeda. Tetapi apa kamu siap menerima kebenaran walaupun itu tidak menyenangkan? Dara, maksud ibu, lelaki sejati anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Dara, kenapa tidak? Di dalam mimpi,
Kamu sudah dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ yang ada hanya perasaan keki. Dara, apakah itu salah? Ibu. Ibu tidak akan bicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan. Dara, aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang tidak inginkan. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan menjadi ilusi. Ia hanya bayang-bayang dari hati. Itu aku mengerti sekali. Tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang, itulah kita tahu ada sinar matahari yang menyorot. Sehingga berkat kegelapan, kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal yang nyata yang harus kita terima meskipun itu. Ibu tersenyum. Ibu, jadi kamu masih ingat semua yang ibu katakan? Dara, kenapa tidak, Ibu? Berarti kamu melihat kenyataan. Dara, aku siap. Aku tak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku bagaimana lelaki-lelaki sejati itu. Ibu memejamkan mata, seakan-akan mengumpulkan seluruh unsur yang berserakan di mana-mana untuk membangun sebuah sosok yang jelas dan nyata. Ibu, Dara, Ibu adalah seorang laki-laki yang sejati. Dara, Ibu jangan meledek begitu. Aku serius. Aku tak sabar. Ibu, bagus. Ibu hanya berusaha agar kamu benar-benar mendengar setiap kata yang akan ibu sampaikan. Jadi, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong. Karena laki-laki sejati tidak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati anakku. Lanjut ibu sambil memandang ke depan, seakan-akan ia melihat laki-laki sejati itu sedang melangkah di udara, menghampiri penjelmaan dalam kata-kata. Laki-laki sejati adalah Dara, laki-laki yang perkasa. Ibu, salah. Kan barusan ibu bilang jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok beton yang perkasa, tetapi bukan lelaki-laki sejati hanya karena dia tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami, tetapi dia harus lentur dan berjiwa, tumbuh, berkembang, bahkan berubah, seperti juga kamu. Dara, oh iya Bu. Bukan karena ampuh, bukan juga karena tampan laki-laki menjadi sejati. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting, karena bentuknya indah dan proporsinya ideal. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, selalu menjadi pemenang, berani dan rela berkorban. Seorang laki-laki belum menjadi laki-laki sejati hanya karena dia kaya raya, baik, bijaksana, pintar, bicara, bermain, menarik, rajin sembahyang, ramah, tidak sombong, tidak suka memfitnah, rendah hati, penuh pengertian, berwibawa, jago bercinta, pintar, mengalah, penuh dengan toleransi, selalu menghargai orang lain, punya kedudukan tinggi, pangkat, atau punya karisma serta banyak akal. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena dia berjasa, berguna, bermanfaat, jujur, lihai, pintar, dan jenius. Seorang laki-laki meskipun dia seorang idola yang kamu kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, pemberontak dan pembaru, bahkan seorang yang
Arif bijaksana tidak membuat dia otomatis menjadi laki-laki sejati. Dara, kalau begitu apa dong? Ibu, seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan membuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukannya, dijadikan kehidupan. Ibu kembali ke tempat dia menjahit. Dara, hanya itu? Ibu, seorang laki-laki sejati satu kata dengan perbuatan. Dara, orang yang konsekuen. Ibu, lebih dari itu. Dara, seorang yang bisa dipercaya. Ibu, semuanya. Dara terpesona. Dara, apa yang lebih dari yang satu kata dan perbuatan? Tulus dan semuanya. Dara memejam mata seakan-akan mencoba membayangkan seluruh sifat itu mengkristal menjadi sosok-sosok manusia dan kemudian memeluknya. Ia menikmati lamuannya sampai tak sanggup melanjutkan lagi ngomong. Dari mulutnya terdengar erangan kecil, kagum, memuja, dan rindu. Ia mengalami orgasme batin. Gumanya terus seperti mendapat tusukan nikmat. Aku jatuh cinta kepadanya dalam penggambaran yang pertama. Aku ingin berjumpa dengan laki-laki seperti itu. Katanya, di mana aku bisa menjumpai laki-laki sejati seperti itu, Ibu? Ibu tak menjawab. Dia hanya memandang anak gadisnya seperti kasihan lalu meneruskan pekerjaannya. Di mana aku bisa berkenalan dengan dia? Ibu, untuk apa? Dara, karena aku akan berkata terus terang bahwa aku mencintainya. Aku tidak akan malu-malu untuk menyatakan. Aku ingin menjadi pacarku, mempelaiku, menjadi bapak dari anak-anak cucu itu. Biar dia menjadi teman hidupku, menjadi tongkatku. Kalau nanti aku sudah tua, menjadi orang yang akan memijit kakiku kalau semutan. Menjadi orang yang membesarkan hatiku kalau sedang remuk dan ciut. Membangunkan aku pagi-pagi kalau aku malas dan tak mampu lagi bergerak. Ya, aku tak akan ragu-ragu untuk menjadi memantu ibu, penerus generasi kita. Kenapa tidak? Aku akan merebutnya. Aku akan berdirinya. Dada Dara turun naik. Apa salahnya sekarang wanita memiliki laki-laki untuk jadi suami? Setelah selama berabad-abad kami perempuan hanya menjadi orang yang menunggu giliran dipilih. Perempuan muda itu membuka matanya. Bola mata itu berkilat-kilat. Ia memegang tangan ibunya. Katakan cepat, Ibu, gimana aku bisa menjumpai laki-laki itu? Ibu menarik nafas panjang. Dara terkejut. Kenapa ibu menghela nafas sepanjang itu? Ibu, karena kamu menanyakan sesuatu yang tidak mungkin, sayang. Dara, apa? Tidak mungkin? Ya. Dara, kenapa? Ibu, karena laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di atas dunia. Dara, oh, terkejut. Dara, sudah tidak. Ibu, sudah habis. Dara, ya Tuhan, habis. Kenapa? Ibu, laki-laki sejati seperti itu semuanya sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Dan menutup mulutnya yang terbakik karena kecewa. Dara, sudah amblas?
Ibu sambil terus menjahit. Ya, sekarang yang ada hanya laki-laki yang tak bisa lagi dipegang mulutnya. Semuanya hanya pembual, aktor kelas 3, cap tempe semua. Banyak laki-laki yang kuat, pintar, kaya, dan bisa membuat apa saja. Tapi semuanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada lagi laki-laki sejati anakku. Mereka tukang kawin, tukang ngibul, semuanya kabul jamu. Tidak mau mengurus anak, apalagi mencuci celana dalammu, karena buas dan jadi macan kalau sudah dapat apa yang diinginkan. Kalau kamu sudah tua tidak rajin lagi meladeni, mereka tidak segan-segan menyiksa dan menggebuki kaum perempuan yang pernah menjadi ibunya. Tidak ada laki-laki sejati anakku. Jadi, kalau kamu masih merindukan laki-laki sejati, kamu akan menjadi perawan tua. Lebih baik hentikan mimpi-mimpi yang tak berguna itu. Dara termenung. Mukanya nampak sangat murung. Tak ada harapan lagi, gumamnya dengan suara tercekik putus asa. Tak ada harapan lagi, kalau begitu aku patah hati. Ibu, patah hati? Dara, ya, aku putus asa. Ibu, kenapa mesti putus asa? Dara, karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati? Ibu kembali mengusap kepala anak perlu tersenyum. Ibu, kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari penjarakan kamu itu. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih sedang mekar beramai-ramai. Dunia tidak seburuk seperti yang kamu bayangkan di dalam kamarmu. Hidup tidak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaanmu. Meskipun memang tidak seindah mimpi-mimpimu, koralah anakku, cari seorang di sana, lalu tegur dan bicara. Jangan mengumpat di sini. Dara, aku tidak mengumpat. Ibu, jangan lari. Dara, siapa yang lari? Ibu, mengurung diri itu lari atau mengumpat? Ayo keluar. Dara, keluar kemana? Ibu, ke jalan. Ibu menunjukkan ke arah jalan. Bergaul dengan masyarakat banyak. Dara termangu. Dara, untuk apa? Dalam rumah kan lebih nyaman. Ibu, kalau Dara, tapi aku akan banyak membaca. Aku hafal di luar kepala saja Khalil Gibran. Ibu, tidak cukup. Kamu harus pasang omong dengan mereka. Berdialog akan membuat hatimu terbuka. Matamu melihat lebih banyak dan mengerti apa kelebihan-kelebihan orang lain. Dara menggeleng. Dara, tidak ada gunanya, karena mereka bukan laki-laki sejati. Ibu, makanya keluar. Dara, keluar? Ibu, ya. Dara tercengang. Suara itu menjadi keras dan ibu. Matahari sore terhalang awan tipis, tapi itu justru menolong matahari tropis yang garang untuk menjadi bola api yang indah. Dalam bulatan yang hampir sempurna, merahnya menyala namun lembut menggelincir ke kaki langit. Siluet seekor burung elang nampak jauh tinggi melayang-layang mengincar sasaran menjadi darah tetap. Wajah Dara tetap kosong. Dara, aku tidak memerlukan matahari. Aku memerlukan seorang laki-laki sejati, bisiknya. Ibu, makanya keluar dari rumah dan lihat ke jalan. Dara, untuk apa? Ibu, banyak laki-laki di jalan. Tangkap salah satu, ambil yang mana saja. Sembarangan dengan mata terpejam. Juga tidak apa-apa. Tidak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya, apa pendidikannya, bagaimana otaknya, dan tidak peduli seperti apa perasaannya.
gate sembarang laki-laki yang mana saja yang tergapai oleh tanganmu dan jadikan ia teman hidupmu. Hampir saja ia mau protes, tapi ibu segera memotong. Lanjut ibunya dengan suara lirih namun tegas. Asal ini yang terpenting, anakku. Asal dia benar-benar mencintaimu dan kamu seperti juga sungguh-sungguh mencintainya. Karena cinta, anakku. Karena cinta dapat merubah segalanya. Dan lebih dari itu. Lanjut ibu sebelum anaknya sempat membantah. Lebih dari itu, anakku, dengan suara yang lebih lembut namun semakin tegas. Karena seorang perempuan, anakku, siapapun dia, dari manapun dia, bagaimanapun dia, setiap perempuan anakku, dapat membuat seorang laki-laki, siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun pekerjaannya, bahkan bagaimanapun kalibernya, seorang perempuan dapat membuat setiap laki-laki menjadi seorang laki-laki yang sejati. Selesai.